Jadi sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria nyembah siapa? Bunda Maria menyembah Allah karena masih satu bahasa pada saat itu, yaitu Allah, Elohim. Ternyata. Jadi setelah Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Setelah Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Dia menyembah Tuhan Allah. Loh, tapi Tuhan Allah kan cuma jadi manusia. Satu, kenapa bukan ibunya yang meminta mayat Yesus? Kedua, kenapa bukan ibunya juga ikut menjadi kubur anaknya? Ketiga, kenapa anaknya tidak langsung menjumpai ibunya ketika dia sudah bangkit? Karena Dulu sebatang. Boleh, tapi nggak bisa open kamera ya, Bang Elgano ya? Nggak bisa open Saya kamera ya? Kristen dan Iya, hanya tapi- Kristen jalan menuju ke surga, Islam ke neraka. Terima kasih. nggak apa-apa. Yang menjanjikan Kristen masuk surga siapa? Tuhan Yesus, Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan. Hus. Kenapa kamu itu Aritonang? Itu Nora? Nggak, kamu Itu sayang sekali, Bang Elgano itu nggak bisa open kamera. Bagaimana isi Al-Quran kau pada saat bukan aku ketawai. Karena aku lucu. Oke, Karena kalau- Bang NP, jangan dulu masuk Bang NP. Sebentar. Bagian- Akulah pintu. Jadi pintu ini Itu pintu ibarat- Tuhan kamu. yang mempunyai alam semesta ini itu. Oke. Jadi hanya orang Kristen yang bisa masuk surga. Benar, di luar Kristen masuk Ya, neraka. Oke, Yesus yang menjanjikan ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah. Iya, Yesus yang menjanjikan umat Kristen duluan masuk surga. Nice. Oke. Sekarang Yesus kira-kira agama apa? Kristen. Ketawa. Tuhan Yesus itu agama Kristen itu. Ada Tuhan Yesus lain, pohon aren itu halusinasi umat Islam. Bisa gue tahan ketawa aku Bang NP. Ini Jangan, tahan lah. Oke, sekarang kita Bang Elgano. Gak apa-apa Bang Elgano. Yesus, Oke, sebentar. Yesus agama Kristen. NKRI, apalagi Ya, jiwa baik. Sabar. Bang Gantian, Bang Elgano, supaya diskusinya Elgano. bagus. Bang Elgano, iya sabar Oke. dulu Bang. Sabar. Nah, katanya Yesus agama Kristen. Tuhannya Kristen siapa Bang? Tuhannya Kristen siapa? Pertanyaan kamu nggak masuk akal itu. Ya Tuhan Allah lah. Oh, Yesus bukan Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah. Kamu sebagai manusia seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena dosamu sudah ditebus. Oke. Nah, Jadi, Kristen beribadahnya ke gereja hari Minggu, betul? benar. Nice. Yesus Setiap ke hari gereja juga hari Minggu. Ya, kenapa itu? Yesus ke gereja juga itu. Dia adalah pemilik. Ngapain dia beribadah? Kalau Loh. diambilnya jangan ini bisa. Loh, tapi Kalau sebentar. Tapi Yesus ke sinagoge loh. dia yang disembah, dia yang dipuja, dan dia yang Oke, saya tunjuk. Ini jaringan dia ini jelek kali, sama seperti otaknya juga jelek. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya. Nih. Putus-putus, Bang Elgano. Sinyalmu putus-putus. Nih, oke. Ini ya, saya bacakan ya. Di dalam di dalam Lukas 4, ya. Lukas 4, Yesus mengatakan, tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. pengertian itu dia mengatakan bahwasanya dirinya pada saat itu masih di dunia. Oh, Padahal yang di dunia itu ya adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia, makanya dia menggunakan kata dia. oke. Sekarang saya Dia tanya. adalah agung. Sabar. Jadi artinya Sabar. Nggak usah pakai belum arti. ada Ya sabar. saya jelaskan. Nggak usah dulu Setelah itu. zaman- Itu, nggak usah panjang. Jadi sebelum Jadi artinya sabar Nabi dulu. Dia Nggak sudah usah ada. dijelaskan. Aduh, Iya, tenang dulu biar dijelaskan dulu, Bang Elgano. Bang Elgano. Oke, siap. Bentar. Jadi sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria nyembah siapa? Bunda Maria menyembah Allah karena masih satu bahasa pada saat itu, yaitu Allah, Elohim. Ternyata. Jadi, jadi setelah Yesus, Ya. udah. Jadi setelah Yesus dilahirkan, Bunda Maria nyembah Yesus.
Setelah Yesus dilahirkan, Bunda Maria jemba Yesus. Pertanyaannya kok agak lain. Loh, sekarang gini, Yesus itu adalah Allah itu sendiri kan? Benar. Jadi Allah itu menjelma jadi manusia, yaitu Yesus, benar kan? Dengan konsep Iya. menebus dosa. Saya tidak tanya tebusannya, saya tidak tanya tebus. Jadi waktu Bunda Maria, iya, jadi setelah Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Setelah Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Dia Harusnya menyembah iya. Tuhan Allah. Loh, tapi Tuhan Allah cuma jadi manusia. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah. Kamu biar tahu ya. Iya, Aritonang. Tuhan Yesus itu adalah Ya. Tuhan Allah yang menjelma jadi manusia, benar? Orang Batak nggak pernah panik, bro. Mental Ya, kita benar mental nggak baja, itu? bro. Nggak usah dibaca tappingan, benar apa tidak? Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, benar? Tidak benar. Loh, Tidak benar. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah Yesus. yang menjelma jadi manusia. Ya betul. Untuk menebus dosa umat Oke, manusia. jadi setelah Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Menyembah Tuhan Allah. Setelah dia salibkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, disitulah Tuhan Yesus mengatakan, akulah yang ada di dunia ini, dan sampaikanlah aku ke seluruh dunia bahwasannya aku pernah ada bersama kalian. Begitu. Makanya Saya bertanya manusia begitu. pada asal Itu, kamu udah tahu jauh itu. manusia, Kamu udah manusia yang paling beruntung melihat Tuhan Yesus di dunia kita, di zaman Bunda Maria beserta keluarganya. Nah gitu, manusia Tahu, beruntung itu. Coba pindah dulu tempat. Itu jaringanmu nggak bagus loh. iya. Saya lagi di kamar, ini udah jam 12, gimana sih mau pindah kemana lagi saya? Ya tapi putus-putus. Kok aman kok itu, aman kok. Yang jelasnya pertanyaan kamu sudah Sama kami putus-putus. pertanyaan kamu sudah 10, saya satu pun pertanyaan belum ada itu. Nggak, Saya begini. bisa bertanya, Bukan, tunggu dulu. Kau Nah. tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, benar? benar. Nah, jadi Bunda Maria melahirkan Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Gimana sih, masa nggak ngerti-ngerti? Iya, berarti Bunda Iya, Maria iya, melahirkan kami Allah yang hidup. sepakat. Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal, Allah yang hidup, dan Allah yang mempunyai keseluruhan dunia ini. Semuanya milik Oke. Allah. Ini Bunda dia Maria ini. melahirkan Yesus apa melahirkan Allah? Kamu nggak nyambung ya, itu Nora Aritona. Kamu itu kalau memang benar-benar ingin mengetahui, kamu baca itu Alkitab dari Kejadian sampai ke Wahyu, biar kamu mengerti. Saya sudah jawab berulang kali, kamu tetap menyangkal. Kamu salah lawan. Ini Egano, bro. Orang Batak ini. Enggak, ini bukan soal budaya, Bang ya. Ini Karena soal begini, akidah. kau tadi kau mengatakan Nora, Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang kekal, yang Benar. berlama. Berarti Benar. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, benar? Yesus itu adalah Allah itu sendiri, benar. Iya, Sudah. berarti benar. Jadi Bunda Maria waktu melahirkan Yesus, apakah Yesus yang dia sembah? Aduh, jaringannya nggak bagus deh. Udahlah turun aja lah, kalau saya paling benci berdiskusi sama yang jaringannya nggak bagus, jadi nggak nyambung kita. Iya, pastikan jaringanmu Jaringannya- dulu. Jaringanmu putus-putus, Elgano. Jaringanmu nggak bagus. Jaringanmu nggak bagus. Jadi Makanya saat kamu selalu delay, saya apa? saat Turun aja. bicara ya. Tanya NPC itu Nora. Boleh, tapi Abang jaringanmu Elgano? nggak bagus kan? Udah saya bilang capek kita kadang. Jaringanmu tuh nggak bagus itu, makanya aku suruh kau keluar dari kamarmu. Di WC lah Nggak usah. kau. Nggak usah teriak-teriak, santai aja. Nggak usah teriak-teriak, santai aja, slow aja. Dia tidak dengar loh. Ya mungkin karena putus-putus saja dia. Ya udah turunin aja. Ngapain lagi dipertahankan yang jaringan nggak bagus? Iya, Elgano, saya instruksi kamu bisa nggak untuk pastikan jaringanmu itu bagus gitu. Jadi supaya diskusinya lancar. Soalnya Gimana, Bang? kamu putus-putus. Betul, yang disampaikan Gimana betul, gimana putus-putus. Halo. Ini ada nih. Jaringannya tuh nggak Ini bagus. Elgano. Tuh. Jadi di sini Elgano sebagai tamu terhormat ingin bertanya kepada Ito Nora Aritonang. Itu Dan pertanyaan saya kau segini. nanya saya 100 pertanyaan nggak masalah. Masalahnya jaringan kau tuh nggak bagus.
Sudah aman. Pertanyaannya simpel itu. Segini pertanyaan saya. Kita berbicara tentang yang namanya kuasa. Bunda Maria udah mau bertanya. Kita berbicara tentang yang namanya kuasa ya, kuasa. Pemimpin planet bumi, Amerika, Israel, Rusia. Agamanya Kristen Kapan 100%. Amerika, Israel itu adalah planet itu. Dengar dulu, saya Itu bertanya. negara, bukan planet. Wakil planet bumi, Cina, Jepang, Korea. Kenapa Islam kekuatan menjadi planet? Nah, coba. Kenapa Arab Saudi nomor 3? Arab Saudi, Irak, Iran, Bahrain, Suriah. Kenapa sebagai keset kaki? Karena, saya jawab. Karena pada waktu itu, ya saya jawab loh itu kan, saya sudah bilang nggak nyambung kan, kan dia tak bagus. Jadi apa pertanyaanmu Elgano? Jadi pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa Elgano? Saya jawab. Saya sampai Kan, aduh jaringannya, aduh turunin aja deh bang. Kalau kayak nggak bisa. aman. Enggak, santai Pertanyaan dulu. saya, jangan lari. Ya turunin aja, saya nggak Tunjukkan, mau. Turunin aja, tunjukkan kuasa Nabi. Tadi Kenapa dia berada? turunin aja udah. Iya. Elgano saya turunkan ya. Ini ya poinnya ya. Jaringan. Poinnya tadi dia mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kalau memang Yesus itu adalah itu sendiri, sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, pada waktu malaikat Gabriel datang, itu kamu baca Lukas 1 nomor 26. Lukas 1 nomor 26 sampai 31, malaikat Gabriel itu memberikan salam kepada Bunda Maria dan mengatakan Allah menyertai engkau. Allah menyertai Bunda Maria. Nah, berarti Bunda Maria ini punya Tuhan. Setelah Yesus dilahirkan, apakah Bunda Maria itu menyembah Bunda Maria menyembah Yesus? Itu yang saya tanyakan dari tadi. Kau jawab enggak, kan lucu gitu loh, nggak nyambung kok. Bang Sul. Kau larikan ke Israel, Amerika, planet. Kenapa Arab Saudi menjadi planet ketiga? Ya dia mampir ke Pluto, baru ke Mars, lupa dia. Dia kan bilang masa negara planet. Udah lah, Bang Sul, selamat malam. Bang Sul, Bang Sul monitor. Bang Sul. masa Bang Sul Amerika Nasution. Oh, tidak aneh ya. Mohon maaf ya, Bang Zul. Oke, teman-teman yang naik di sini, pastikan kalian itu non Muslim ya. Kalau Muslim mungkin kita sapa-sapa di bawah lah ya, gitu. Karena ini ada ruang diskusi gitu. Ya pastikan kalian bisa open kamera lah kayak gitu ya. Satu galaksi hotel cerita. Iya Bang Jerry, cobalah dulu. Masa Amerika, planet-planet, apalah ini. Iya. Ada pertanyaannya simple ya kan. Kalau dia menyembah Allah ya kan, ya udah setelah Maria melahirkan Yesus, apakah menyembah Yesus gitu kan? Ini bulat kayak entut. Iya, enggak. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya betul. Terus setelah Allah menjadi manusia, yaitu Yesus, apakah Yesus disembah oleh Maria? Apa jawabannya? Kita cuma naikkan dulu. Halo Musafir Rocky. Halo Musafir Rocky. Hei, Hei, gimana Musafir aduh, Rocky? sorry, tetekan. Aduh, enak banget tengok nih. Saya bukan oten, saya Oh, nggak oten. Iya, padahal instruksi saya jelas loh teman-teman saudara. Sorry. Yang naik, iya, yang naik itu oten, Turunin. tapi yang naik adalah Muslim. Apa yang Muslim ini mau menjadi oten atau gimana coba? Tolong ya teman-teman ya, pahami instruksi saya. Yang naik itu adalah non Muslim. Gimana yang Muslim pada naik ini? Apa mau menjadi oten? Coba, tolonglah dengarkan baik-baik gitu lah. Saya bingung. Ini saudara-saudara kita ini yang Muslim ini juga nggak dengarkan instruksi saya gitu loh. Tapi karena kecintaan dan kegemaran dengan Nora Aritonang, jadi mereka nekat naik. Aku cuma aduh. Bentar dulu, kita anu dulu. Iya, boleh teman-teman typing di bawah ya, typing di bawah. Saya non Muslim itu, saya mau naik gitu. Memang kadang kepencet sih ya. Kadang kita tap-tap layar itu kepencet juga. Saya pernah kayak gitu. Tap-tap layar kepencet, permintaan naik. Oh, oten punah. Oten jangan sampai punah ya. Nanti nggak ada yang syiar agama nanti. Saya juga nggak ikut dapat pahalanya nanti. Saya non Muslim Om. Oke, silakan kalau non Muslim ya. Pastikan nanti open kamera ya, Bang Heri ya. Henry. Oh, Bang sorry. Henry naik Henry deh, naik. Silakan Bang Henry. Silakan.
Halo Bang Henry. Selamat pagi. Halo Henry. Selamat malam, Dek. Iya Bunda. Ya, Iya malam pagi. Bun. Kau sudah berapa tahun kita berdiskusi, Dek? Tapi kenapa nggak ada kayak terbuka aja pikiranmu gitu loh? Hah? Bun ya. Oke. Oh, jadi kalian sering diskusi ya dulu? Ya. Wah, itu. Besarkan kami berdua dong. Kami berdua. Oke. Seru nih. Jangan ada dulu yang dinaikkan ya. Henry, kamu bertanya aja, Dek. Iya Bun. Gini Bun. Ya. Mana nih? Saya gimana ngomong? Ntar dulu. Ini gimana nih? Kok keliru ini? Ntar dulu ya. Sebentar dulu ya, Hen ya. Biar kita dua di atas menjadi raja. Oke Bunda. Ah, begini. Oke, gini aja deh. Nggak apa-apa. Ya silakan, Henry. Enggak gini Bun. Saya sangat menghormati apalagi ya sesama beragama lah gitu. Saya lebih nggak mau bertanya Bunda ya. Itu soalnya saya menghargai gini loh. Keimanan Bunda saya hargain. Tapi kalau Bunda mau bertanya tentang keimanan saya bisa menjawab. Gitu loh. Oke. Nah, ini ya. Henry, bagus jaringannya? Kan kenapa di roomnya Bang NPC ini orang tamu kita jaringannya nggak bagus? Tamu kita nggak bagus. Ya, maafin saya yang salah. Saya mohon ampun. Bang NP, matikan kamera. Hmm. Matikan kamera, coba Bang NP. Matikan kamera. Nanti Ya. itu. Saya Enggak. Oke. Nggak apa-apa. Nggak, oke. Karena kami di sini tamu yang open cam. Nah, Bang Henry, ini saya narasi sedikit saja ya. Begini. Keimanan dari saudara kita Kristen ini itu timbulnya karena sejarah. Saya katakan sejarah, diakui. Sejarah yang dimana ada kelahiran, kalau di dalam keyakinan umat Islam itu adalah kelahiran seorang nabi. Tetapi kalau di dalam keyakinan Kristen, kelahiran Tuhan. Betul? Betul ya? Terus kalau di pemahaman saya. Ya, oke. Nah, kenapa di Al-Quran itu tidak diberitahu siapa sebenarnya yang disalibkan? Yang diserupakan ini sebenarnya siapa? Karena kalau sempat di Al-Quran mencatatkan ternyata yang disalibkan itu adalah si ini bin ini, otomatis kuburannya itu akan menjadi suatu apa ya kalau dikatakan, menjadi suatu seperti apa ya, kayak arkeologi yang akan diteliti oleh peneliti ilmuwan, dan di situ akan terpecahkan bahwa Yesus ternyata tidak disalibkan. Betul kan? Dan keimanan Kristen yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu akan runtuh karena sudah terbukti bahwa ternyata Yesus tidak disalibkan. Kristen mengimani penyaliban Yesus itu untuk penebusan dosa. Betul kan? Sementara yang kita pelajari di dalam Bible, satu pun perkataan mulai dari Bapa yang mengutus Yesus, malaikat Gabriel yang menyampaikan kepada Bunda Maria dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, bahkan Yesus sendiri pun tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Kita larikan pun ke original, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Sampai kita baca ya, saya baca mulai dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menceritakan kelahiran Yesus hanya Injil Matius dengan Injil Lukas. Betul? Yang menceritakan di mana posisi Yesus dilahirkan oleh ibunya hanya Matius dengan Lukas. Yang menceritakan tentang Yesus dibangkitkan 4 Injil. Tetapi 4 Injil itu semua berbeda-beda penceritaannya. Coba kalau Bang Henry kritis. Di dalam Matius, diceritakan oleh Matius tentang kebangkitan Yesus. Apa? Terjadi gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat datang. Malaikat itu memberitahukan kepada Maria Magdalena dengan Maria yang lain bahwa mereka akan menjumpai Yesus di Galilea. Di dalam Markus, di dalam Lukas, itu tidak menceritakan tentang terjadinya gempa bumi yang hebat. Di dalam Yohanes, tidak menceritakan tentang terjadinya gempa bumi yang hebat. Tetapi Yohanes mencatatkan
hanya Maria Magdalena yang datang untuk berziarah ke kubur Yesus. Dan hanya Yohanes yang menuliskan, mencatatkan bahwa ketika Maria Magdalena masuk ke dalam kubur, ternyata Yesus menampakkan diri di belakang Bunda Maria. Tetapi di dalam Matius mencatatkan bahwa wanita-wanita itu pergi lari meninggalkan kubur Yesus, dan di situ Yesus menjumpai mereka. Ini yang menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara Muslim kepada Kristen. Kalau memang benar adanya sejarawan mencatatkan tentang kebangkitan Tuhan, kenapa 4 Injil ini yang diyakini oleh umat Kristen bahwa mereka adalah saksi mata yang dimana Yesus disalibkan, kenapa ceritanya berbeda? Bahkan Matius 27 nomor 50-53 mencatatkan apa? Pada waktu setelah terjadi kebangkitan Yesus, ada kebangkitan orang-orang soleh pada waktu itu masuk ke dalam kota kudus, dan orang-orang yang di sana melihat orang-orang soleh itu pada bangkit. Tapi kenapa Markus, Lukas, Yohanes tidak mencatatkan terjadinya kebangkitan massal? Bahkan Boleh tanggapi Bunda? bahkan dikatakan di dalam Matius, di dalam Lukas, orang-orang yang melihat Yesus disalibkan, para perempuan-perempuan itu bukan berada di depan salib Yesus. Baca di dalam Matius, baca di dalam Markus, baca di dalam Lukas. Yohanes saja yang mencatatkan bahwa ibunya Yesus, Maria Magdalena, dengan perempuan yang lain yang berada di depan salib Yesus. Tetapi Matius mencatatkan perempuan-perempuan itu melihat penyalipan itu dari jarak jauh. Oke, silakan Bang Henry kalau mau menyangkal. Kenapa seperti itu? Boleh saya tanggapi Bunda? Ya silakan. Boleh, silakan. Ya. Tanggapan saya gini Bunda. Sepanjang saya membaca Alkitab, memang yang dibilang Bunda itu kan seperti itu. Nah, kalau tanggapan saya sih lebih seperti ini. Setiap orang kan berbeda cara pandang gitu loh. Jadi, kalau saya menceritakan sesuatu, dan yang diceritakan oleh orang lain tentang suatu fakta, saya meyakini itu pasti berbeda, nggak akan ada kesamaan. Jadi gini, saya lebih meyakini karena dari narasi itu, dari catatan Alkitab itu ada begitu perbedaan, saya meyakini itu suatu kebenaran dengan alasan seperti ini. Kalau penulisnya sama persis yang satu dengan yang lain, itu menyatakan yang melihat itu hanya satu orang, yang lain mengcopy gitu. Jadi saya lebih dengan membaca itu saya lebih meyakini, dan ya pesan yang mau disampaikan di situ kan pada intinya kan itu tentang penyalipan. Bukan tentang si Bunda Maria di posisi sini, bukan tentang si A di posisi ini, atau yang lain melihatnya seperti ini, bukan tentang itu. Yang saya mau pahami dari situ bahwa penyalipan ini nyata gitu Bunda. Kalau pemahaman saya sih tentang itu seperti itu. Oke, ini suara saya kedengaran jelas nggak? Soalnya di sini Bang Henry putus-putus. Suara saya jelas nggak? Enggak, jelas sekali. Bukan, jangan Bang Henry-nya. Bang Henry-nya bukan abang. Bang Henry-nya putus-putus. Iya, Jelas. Bang Henry-nya putus-putus. Kamu Bang jelas. Henry mendengarkan suara saya jelas apa enggak? Saya akan tanggapi. Jelas apa enggak suara saya? Ada sekali Bunda. Saya sangat jelas. Oke, berarti Bang Henry mendengarkan suara saya jelas ya? Karena memang jaringan Bang Henry agak bagus. Oke, saya tanggapin ya. Inilah Kristen tidak kritis dengan Bible-nya. Kristen ini berasumsi. Kenapa? Nanti saya tanya ke yang lain, oh, nggak seperti ini. Bang Henry menjawab, sebenarnya cuma saksi mata, yang lain mengcopy. Abang, kita flashback ke terjadinya G30 SPKI, Abang. Yang dimana saksi-saksi pada waktu itu banyak. Betul? Dari jenderal yang ini ada saksinya, dari jenderal yang itu ada saksinya. Jadi semua dikumpulkan dari saksi-saksi yang dirasa memang akurat. Tidak ada yang mengcopy paste, Bang. Kematian misalnya Jenderal Jenderal Nasution. Jenderal Nasution. Aduh, siapa namanya tuh? Siapa? Anaknya Nasution, Irfan Nasution. Kita buat. Bapaknya sempat melarikan diri. Siapa saksi situ? Pasti istrinya. Ada nggak yang menceritakan tentang yang lain lagi? Tidak. Nah, kalau abang mengatakan satu saksinya, yang 3 ini mengcopy dengan cerita yang berbeda-beda, abang, saya bilang sejarah G30 SPKI itu adalah sejarah yang dimana Indonesia tuh mengetahui terjadinya kekejaman, abang. Apalagi ini sejarah yang dimana di situ menceritakan tentang kematian Tuhan. Lebih dahsyat.
Lebih dahsyat. Jadi kalau abang mengatakan hanya satu saksi yang melihat, hanya satu saksi yang melihat, 3 yang mengkopi, terus di mana yang mau kami terima cerita sebenarnya, Bang? Karena apa? Kristen selalu mengklaim begini, Nora. Sebentar Bang, saya sedikit lagi. Nora, intinya Yesus itu disalibkan. Bang, satu nama saja murid Yesus yang menyaksikan dengan mata kepala dia sendiri, apakah Yesus yang betul disalibkan? Kenapa saya bertanya begitu? Abang, coba buka di dalam Yohanes. Ketika Yudas Iskariot datang dengan tentara-tentara Romawi, mereka menjumpai Yesus ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Pertanyaan saya, kenapa Yesus sampai bertanya 2 kali kepada tentara Romawi dengan Yudas, siapakah yang engkau cari itu? Selama 3 tahun Yesus bersama dengan Yudas Iskariot, Abang. Apakah mungkin Yudas tidak mengenal Yesus? Sampai Yesus bertanya, oke saya tunjukkan ya datanya, sebentar. Ini ya, sebentar ya. Di dalam Yohanes, ada di situ apa Bang? Nih, kita buka di dalam Yohanes pasal 18. Ada kitabnya Bang? Nah, kita buka ya Bang ya. Mulai dari nomor 3 Bang. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Itu kata Yesus. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kedua kali Yesus bertanya. Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Tetapi kalau di dalam Matius, Yesus tidak bertanya, siapakah yang kamu cari? Yudas maju dan langsung mencium Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Yudas tidak tahu itu Yesus? Bang Henry, saya bertatap muka dengan abang. Kita membuat suatu perjanjian. Bang, kita kopdar yuk nanti di tempat ini. Oke, Bang Henry datang. Bang Henry lihat saya. Apa mungkin Bang Henry tidak langsung kenal saya? Walaupun agak samar-samar. Kita hanya baru ketemu di sini. Apalagi Yesus sudah bersama-sama dengan Yudas selama 3 tahun. Kenapa Yesus sampai bertanya 2 kali? Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Itu satu ya. Satu yang menjadi polemik bagi saya di dalam otak saya. Yang kedua Bang. Waktu Yesus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Kenapa Yusuf dari Arimatea yang minta mayat Yesus? Siapa Yusuf dari Arimatea? Dia seorang saudagar kaya. Dia tidak ada hubungan dengan Yesus. Kenapa jadi dia yang meminta mayat Yesus dan menguburkan Yesus di tanah pribadinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Yesus mati dikuburkan, kenapa ibunya Bunda Maria tidak menziarahi kubur anaknya? Kenapa Bang? Harusnya ibunya menziarahi. Ini Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome yang menziarahi kubur Yesus. Yang keempat, ketika Yesus bangkit, siapakah orang yang pertama dijumpai oleh Yesus? Ibunya atau murid-muridnya? Bang, ini kita logika Bang. Saya bisa berasumsi begini. 1, kenapa bukan ibunya yang meminta mayat Yesus? Kedua, kenapa bukan ibunya juga ikut menziarahi kubur anaknya? Ketiga, kenapa anaknya tidak langsung menjumpai ibunya ketika dia sudah bangkit? Karena, betul yang dikatakan di dalam Al-Quran, mereka masih berselisih pendapat, mereka dalam keraguan-raguan, siapakah yang sebenarnya disalibkan? Boleh saya tanggapi Bunda? Silakan. Yang gini Bunda. Terkait yang pertama yang Bunda mengatakan Yesus sudah sekitar 3 tahunan lah gitulah bersama dengan Yudas Iskariot kan. Yes. Kenapa dia tidak mengenali? Di situ jelas sekali dibilang itu kan Yudas datang bersama rombongan. Yes. Nah, dan pada saat itu Yesus di situ bukan sendiri. Ini pemahaman saya Bunda ya. Saya nggak memaksakan. Dan setelah tentara Romawi itu datang itu kan ramai-ramai. Nah, Yesus dengan otomatis dong. Kalau kita pun kan secara otomatis bertanya, siapakah yang kalian cari kan gitu. Itu merujuk kepada
para pengawalnya itu, tentara itu, bukan merujuk kepada Yudas. Nah, dan dijawab, Yesus dari Nazaret. Nah, Yesus menjawab, akulah dia. Dan seterusnya. Nah, terkait dengan Injil Matius tidak menuliskan yang demikian, itu sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi yang saya bilang tadi Bunda, tentang penjelasan tentang penyaliban Yesus berbeda-berbeda, bukan saya mengatakan itu dikopi. Tapi penulisan setiap orang itu pasti berbeda. Yang saya bilang dikopi, itu kalau tulisan itu sama persis, Injil itu semua, itu baru saya mengatakan itu dikopi Bunda. Justru karena perbedaan keterangan dalam Injil-Injil tersebut, maka saya lebih yakin tentang kejadian itu gitu loh Bunda. Oke, sudah? Yang pertanyaan yang kedua tadi apa Bunda? Iya, kenapa bukan Maria yang meminta mayat anaknya? Ya terkait dengan itu, sepanjang saya membaca kitab, kenapa Yusuf yang meminta, dan diceritakan di situ, Yusuf itu adalah salah satu murid dari Yesus. Dan pada saat itu, udah menjelang hari Sabat itu kalau nggak salah, jadi di adat tradisi Yahudi, setelah penyaliban itu kalau mau hari Sabat itu, mayat tidak boleh tergantung. Dan Kenapa bukan ibunya? Gimana? Kenapa bukan ibunya yang meminta mayat anaknya? Kenapa bukan ibunya gini loh Bunda? Ibunya itu kalau dari pemahaman saya, ibunya itu tidak punya akses ke raja gitu loh. Jadi Yusuf Arimatea ini dia seorang yang kaya, dia punya koneksi lah ke raja. Jadi untuk menurunkan itu dia harus meminta izin. Itu jelas Bunda. Loh, itu dituliskan dalam Alkitab. Tunggu dulu. Tapi kamu sudah mengatakan deh, orang yang mati di kayu salib tidak boleh dibiarkan mayatnya semalam-malaman. Bukan ada larangan keluarganya nggak boleh ngambil. Tidak dibolehkan dibiarkan semalam-malaman. Betul kan? Benar Bunda. Nah, kenapa bukan ibunya yang mengambil mayat anaknya? Saya lebih kayak gini. Kalau itu asal diambil saja, itu tidak mungkin bagi saya. Di mana persyaratannya, Bang? Bang, Abang carilah data. Adakah pelarangan untuk mengambil mayat yang di kayu salib? Terkait itu saya tidak menemukan data. Saya belum mencari data. Itu kenapa? Seolah-olah seperti yang narasi Henry itu, seperti itu tercatat. Gini Bunda, saya punya narasi atas itu karena Yusuf dari Arimatea ini menjumpai Raja Herodes. Memang dia yang menjumpai. Saya tahu dia minta izin kepada raja untuk meminta mayat. Kenapa? Mesti Yusuf yang meminta. Kenapa nggak Maria? Kalaupun Yusuf yang meminta, kenapa tidak diserahkan kepada ibunya? Nggak logika aja Bang. Kita jangan memaksakan sesuatu narasi yang dimana narasi itu akan ditolak. Satu, narasi yang Abang katakan tidak ada datanya Bang. Gini Bunda. Tidak ada datanya Bang. Kita gantian Bunda ya, gantian Bunda. Gini Bunda. Narasi saya bisa seperti itu dengan Bunda mengatakan, kenapa nggak ibunya aja saya narasikan karena dia nggak punya koneksi ke raja gitu. Nah, yang kedua Bunda mengatakan, ya kenapa harus punya koneksi? Kenapa nggak diambil saja kan gitu? Ya, Yusuf Paham sendiri pun paham nggak sih? Ya. Begini loh contoh ya. Ini contoh. Kalau memang si Yusuf ini punya koneksi ke raja, kenapa nggak diserahkan mayatnya ke ibunya? Gimana sih? Enggak gini Bunda. Misalnya saya seorang yang kaya gitu. Saya seorang muridnya juga. Paham saya. Ini ceritanya kayak begini. Karena si Yusuf saudagar kaya punya koneksi ke raja, ke kaisar Herodes, ya kan? Herodes, saya minta mayat Yesus. Dia sudah ambil nih, dapat. Kenapa nggak diserahkan ke ibunya? Paham nggak sih? Ya paham Bunda. Gini. Ya kenapa? Terkait dengan itu, soalnya kan itu udah, kalau saya bilang itu udah buru-buru. Dan saya Ini enggak. dengar dulu Bunda. Nggak pakai data, saya nggak mau. Narasi liar namanya. Bukan narasi liar. Di mana dikatakan terburu-buru? Soalnya itu besoknya udah hari Sabat Bunda. Itu Saya hari Kudus. tahu. Hanya menyerahkan mayat itu kepada ibunya. Sekarang saya tanya dulu. Ibunya tahu nggak sebenarnya anaknya ini mau disalibkan? Ya Kak, itu sepanjang penyaliban ibu Bunda Maria ada itu. Ada ditulis dalam Berarti ibunya tahu kan anaknya mau disalibkan? Ya tahu. Nah, kalau memang tahu, ini kita jadi logika loh Bang. Ya, saya logika. Apa mungkin seorang anak yang kita tahu dia akan mati, keluarga kandungnya sendiri tidak menyiapkan kuburan anaknya? Gimana sih Abang nih? Enggak, menurut saya begini Bang Henry. Saya minta tolong untuk datanya, bukan hanya sekedar asumsi atau pemikiran dari Bang Henry sendiri. Jadi itu nanti jadi nggak valid menurut saya. Seperti kayak ngarang gitu. Ngerti nggak? Enggak gini Bang. Yang saya katakan itu semua data Bang. Itu Di mana Yusuf tertulis? meminta. Ya, di mana tertulis? Ya, Di Yusuf mana meminta. tertulis? Kita buka kan. Henry, di mana buka, tertulis silakan. terburu-buru? Di mana tertulis terburu-buru Yusuf dari Arimatea meminta mayat? Di mana tertulis keluarga tidak boleh mengambil mayat keluarganya? Boleh silakan Bang Henry, tunjukkan datanya Bang Henry. Saya tunjukkan ini ya, Nih sebentar. Ya, Nora juga sama, jadi by data semua, jadi tidak menurut asumsi gitu. Sebentar.
Biar supaya teman-teman yang di bawah, saudara kita yang menyimak di bawah itu bisa lebih seksama gitu. Jadi nggak kayak ini diskusi kusir gitu, menurut saya. Ya teman-teman di bawah saudara juga sepakat soal itu. Jadi Kita buka kalau ulangan iman- 21 nomor 23. Bang Henry, coba buka ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, ini saya bilang, di mana di situ catatan tidak boleh keluarga mengambil mayat anaknya, harus izin dulu dari Herodes. Ya tunggu sebentar Nora, Bang Henry lagi menyiapkan datanya. Iya, saya sudah kasih satu data. Di mana? Karena besok apel bendera. Kurang ajar. Kita lihat. Jadi teman-teman, informasi untuk teman-teman yang di bawah yang non muslim silahkan naik, boleh naik. Silahkan tapping di bawah dan Begini Bunda, silahkan naik. itu terkait dengan ayat ulangan itu sebelum di zaman Yesus, itu informasi umum Bunda. Jangan begitu Bang. Jangan mengatakan itu belum di zaman Yesus Bang. Ini adalah di mana tradisi dengan adat istiadat dan hukum orang Israel Bang. Yesus dari kaum Ya, gini, kaum Bunda. Israel Bang. Iya betul, bisa Nah, saya bernarasi. kalau Anda mengatakan tidak ada Yesus di situ, berarti jangan Anda mengatakan nubuatan Yesus ada di dalam Yesaya, Bang. Jangan begitu. Ini Kristen ini lucu. Yesus tidak ada di sini. Tapi giliran nubuatan tentang Yesus ada diambil tentang dari Yesaya. Cemana ya suka-suka kalian betul. Maksud saya gini Bunda. Nah, itu Ah, maksud saya gini. Terkait dengan itu yang Bunda baca di ulangan, itu terkait dengan informasi umum. Misalnya gini, orang yang disalibkan itu kan di zaman itu kan orang yang berdosa. Kan gitu. enggak, Bang. Orang yang disalibkan itu bukan orang berdosa, Bang. Orang yang melakukan kejahatan besar. Di mana sih, Abang? Di mana tertulis, Bang? Nih, aduh, Abang ini ya. Nih, ya. Saya baca nih, Bang. Nih. Bisa gantian Bunda? Bukan, jangan begitu Bang. Saya akan bergantian kalau orang itu memakai data yang tidak asbun Bang. Di mana dikatakan penyalipan itu adalah konsep hukuman orang bangsa Yunani, bangsa Romawi kepada penjahat-penjahat yang di mana penjahat itu sudah melakukan kejahatan besar. Nih saya bacakan Bang. Saya pakai apa? Pakai data. Abang jangan begitu dong. Nah, salib Kristen dipandang sebagai representasi dari instrumen penyalipan Yesus Kristus adalah simbol kekristenan. Salib ini terkait dengan krusifiks, salib yang mencakup korpus, representasi tubuh Yesus bisa dibagi 3 dimensi. Dan keluarga simbol salib yang lebih umum. Salib adalah tanda kasih Allah yang paling besar, karena ia rela mati untuk manusia dengan cara disalibkan hingga mati. Yesus menjalani hukum mati disalib karena ketaatan pada kehendaknya agar demi namanya semua orang diselamatkan. Itu menurut kekristenan, ya. Sekarang dengar, bentuk dasar salib adalah salib Latin dengan lengan yang tidak sama dengan salib Yunani. Dengan lengan yang sama ada banyak varian, seperti salib tau, salib berpaling ganda, salib berpaling 3. Nah, simbolis pra kekristenan, ini pra ya. Simbol salib telah digunakan jauh sebelum era Kristen dalam bentuk Ankh Mesir kuno. Di Persia kuno, desain simbolis yang mewakili 4 elemen bumi, air, api, dan udara terkait erat dengan filsafat Zoroastrianisme, makam raja-raja Persia kuno, termasuk Darius Agung yang dibangun sekitar 500 tahun sebelum Masehi, dibangun dengan cara. Tunggu ya. Nih, bentar. Kita lihat dari sini. Jaringan. Sabar Nora. Iya, Siapkan datanya Bang Henry biar supaya ini enak gitu loh. Jadi nanti Bang Henry juga kalau nggak pakai datanya, umpama asumsi atau pemikiran sendiri, pemikiran itu boleh Bang Henry. Tapi setelah data itu disebutkan supaya terjadi diskusi yang bisa disimak bareng-bareng, ada ketimpangan daripada dalil-dalil kalian berdua gitu loh maksudnya. Jadi supaya ada duduk perkaranya apa sih? Kira-kira begitu. Bisa Bunda saya tanggapi dulu Bunda? Ya, tanggapi sekarang. Silakan. Maksud saya gini Bunda, terkait tadi saya bilang itu informasi yang di ulangan itu yang Bunda bacakan itu kan informasi umum. Di zaman itu kan yang disalibkan itu kan orang-orang yang berdosa. Kalau Bunda bilang itu tentang dosa berat, ya itu ya seperti itulah. Saya mengatakan lebih kepada orang berdosa gitu loh. Jadi terkait dengan Yesus, dia disalibkan bukan karena dosa gitu loh. Jadi
di zaman dulu orang yang disalibkan di kayu salib itu terkutuk gitu loh. Nah, kenapa saya bilang itu? Karena dia itu tentang orang berdosa. Nah, sedangkan Yesus disalibkan itu bukan karena dosa. Gitu loh. Jadi karena dosa manusia justru dia disalibkan. Kenapa dia disalibkan? Karena kita tidak percaya dengan dia. Kita mengatakan dia menghujat Allah. Itu dia, karena itu dia disalibkan. Dan saya mengatakan Yesus disalibkan seperti itu, ya dia sebenarnya bisa melawan itu. Dia bisa lepas dari salib itu. Tapi kenapa dia nggak melakukan itu? Ya karena dia mau membuktikan tentang kasih itu gitu loh. Jadi ya biarlah kalian berlaku seperti itu. Kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan gitu loh. Nah, terkait dengan tadi data yang saya bilang kenapa saya berasumsi seperti itu ada di di Matius 27 ayat yang silakan dibacakan Bang Henry. Silakan dibacakan Bang Henry. Iya Bang, ayatnya begini. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jadi dia ini seorang murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan minta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan seterusnya kayak gitulah. Jadi saya menarasikan tadi kenapa saya mengatakan kenapa saya menjawab pertanyaan dari Bunda Nora, kenapa bukan ibunya yang mengambil, ya kan? Nah, saya mengatakan karena itu Bunda Maria itu tidak punya akses kepada Pilatus gitu loh. Dan kenapa harus si Yusuf yang menguburkan? Saya mengatakan kenapa terburu-buru, karena itu udah menjelang malam. Sedangkan di tradisi Yahudi itu penguburan itu harus hari itu juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mengambil logikanya, kalau misalnya itu diberikan kepada Bunda Maria, ya itu logikanya nggak dapat. Dia nggak bakal bisa secepat itu menguburkan itu apa segala macam, menyediakan kubur gitu. Karena di dalam tradisi Yahudi itu penguburan itu bukan menggali tanah, itu di dalam gua. Dan saya meyakini Yusuf itu kenapa dia berani meminta itu kepada Pilatus, karena dia udah punya makam itu gitu loh. Nah, logika saya di situ. Berarti ini Oke, sebentar. Oke. Bagi sebentar ya, Bang ya. Oke, halo Bang Robert. Bang Robert, mohon maaf agamanya apa? Muslim. atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia. Bunda Nora kenal saya. Pak Robiden, Bunda. Ingat tak? Dari Malaysia. Saya lupa mungkin. Aduh, sampai nanti nangis saya, Bunda. Bunda pernah turunkan saya. Saya naik room Bunda, saya menyampuk. Saya tak tunggu Bunda turunkan saya. Aduh, Bunda. Sampai hati. Iya. Selamat berpuasa, Bunda. Amin. Sedikit saja saya mau Ya, cakap, selamat Bunda, malam, boleh? Pak. Ya, oke. Saya mau silakan. cakap sedikit saja, boleh? Ya, silakan. Boleh, Terima silakan. kasih silakan. Bunda dan NPC. Ya. Tadi saya terdengar Henry berkata, Jesus disalib bukan kerana berdosa. Kenapa turunkan dia? Saya mau cakap sama dia. Aduh, Pak Robert bisa open kamera nggak Pak Robert? alamak, saya nggak pakai baju ni. Nah, pakailah. Tadi instruksinya memang begitu. Jadi yang Okey. itu yang pertama. Sebentar ya, sebentar saya pakai baju dulu. Boleh. Okey. Siapa namanya tadi? Henry naik dulu Henry. Henry. Naik dulu. Saya Bang Henry. menunjukkan. Sebentar. Aduh, Tadi Henry mengatakan bahwa Yesus penyalipan itu untuk orang-orang berdosa, ya. kejap sebentar saya pakai. Mana dia si Henry? Henry naik dulu. Kemana tadi Bang Henry? Bang Henry naik Saya mau dulu. menunjukkan data, makanya saya cari. Jaringan saya tadi nggak bagus. Di open kamera Bang, Pak Robert. Pak Robert, open kamera. Open mute. Itu masih di mute itu. Buka mute-nya dulu Pak Robert. Mute. Pak Robiden, Bunda Nora dari Pelabuhan Kelang, Selangor. Bunda turunkan saya dulu. Ya, saya tidak ingat. Maaf. Tak apa. Okey, saya tadi ingin menyamput. Dia berkata, Jesus disalib kerana bukan dosa. Sedangkan kan Jesus dibicarakan. Betul tak? Jesus kan dibicara di mahkamah. Dituduh. Kerana apa? Itu macam mana? Itu yang saya nak tanya sama Henry tadi. Tapi dia sudah turun. Turunkan saya lah. Saya menyemak di bawah saja. NPC. Bunda Nora. Oke, siap. Terima Jumpa lagi kasih, Bunda Pak Nora. Robert, ya. Senyum Bunda Ya. Nora masih tidak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman informasi ya, instruksi terus saya berikan instruksi tidak bosan-bosan untuk teman-teman ya. Yang non Muslim silahkan naik,
Itu, jadi khusus non-muslim ya, jangan yang muslim. Saya juga bingung nih teman-teman saudara saya ini yang muslim ini. Naik juga apa mereka ini mau jadi oten atau gimana? Iya, tapi saya respect sama mereka semua ya. Mereka tertib dan teratur gitu. Demi Nora Aritonang gitu, wis asik. Mana Henry tadi? Apapun saya nggak tahu semangat Ya, NPC tadi ya. Henry itu mengatakan kan, penyalipan itu karena dosa. Sementara simbol salib itu adalah simbol kutuk. Karena tercatat di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 dengan di dalam Galatia 3:13, orang yang digantung pada kayu salib itu adalah dianggap orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Sangat hina. Makanya kenapa Allah menyerupakan, menggantikan Nabi Isa? Karena Allah tidak mau. Penyalipan itu adalah simbol kutuk. Yang mengutuk itu siapa? Elohim. Gak mungkin dong Nabi Isa dikutuk oleh Allah. Hina kali itu loh simbol salib itu. Makanya dikatakan kalau menurut kitabnya orang Yahudi, Yesus itu bukan mati di salib loh, tapi mati dirajam. Nah itu coba. Iya, makanya dari jawaban dari sangkalan dari Bang Henry tadi itu pun ya keyakinan dia. Jadi datanya itu nggak ada gitu. Saya juga menunggu datanya dia supaya teman-teman juga tahu dan Nora juga bisa bantah juga soal dalil itu. Ya, tapi yang disampaikan hanya keyakinan saya. Menurut saya keyakinan saya terus again and more gitu. Jadi ya itu yang jadi ketimpangan gitu loh. Kenapa? Maksud saya begini, kalau kita mau naikkan value kita, ya kita naikkan value itu dengan jujur gitu. Ada keorisinalan di situ maksud saya. Gitu. Jangan kita sudah tahu dalilnya, ini artinya ini nanti dipelintir ke sana kemari, akhirnya ya itulah. Kalian yang masuk jurang sendiri. Ini baru pertanyaan itu pertama gitu. Iya kan? Belum pertanyaan kedua, ketiga, keempat, ini nggak akan kelar-kelar gitu. Maksud saya begitu. Saya sampaikan lagi teman-teman yang di sini yang non-muslim ya, silakan naik. Silakan naik. Nah, kalau dipikir secara logika ya, bukan ibunya yang meminta mayat anaknya, katanya harus aja. Ini masalahnya, Yesus itu disalibkan itu dengan Yesus itu dihukum dengan penyalipan, yang dimana salib itu adalah simbol kutuk. Dia tidak mungkin mayat Yesus itu berharga, nggak mungkin. Iya, Kenapa betul. mayat Yesus itu berharga? Untuk apa izin dari Herodes? Kenapa Yusuf harus izin dari Herodes? Karena Yusuf itu bukan saudara dari Yesus, nggak ada hubungan kekerabatan. Otomatis dia harus izin lah. Kalau mamanya yang ngambil ngapain izin? Orang itu mamanya kok. Tapi karena orang lain yang ambil, harus izin lah. Dia minta izin sama Herodes untuk meminta mayat Yesus dia yang kuburkan. Inilah pertanyaannya, kenapa harus Yusuf? Yang kedua, kenapa bukan ibunya yang menjarahi kubur anaknya? Yang ketiga, waktu Yesus bangkit, kenapa bukan Yesus yang langsung menemui ibunya pertama? Berarti kan bukan Yesus yang disalibkan. Bukan Yesus putra Allah. Jadi betul kan yang dikatakan Al-Quran itu? Iya, betul. Tenang Nora. Bibirmu tambah tebal nanti. Bener gak teman-teman? Bibir Nora semakin tebal gitu. Tapi bagus sekali, pahalanya banyak sekali bibirnya itu. Ya, Masya Allah. Jadi sangat luar biasa nanti orang yang jadi suaminya Nora itu banyak pahalanya. Saya sambil promo ya, sambil promo boleh kan? Itu terserah saya host ya kan. Tapi saya suka kok, kenapa? Iya, teman-teman di semua bersorak Nora gas Nora gitu. Saya fans berat, saya cinta banget sama Nora, I love you gitu. Jadi gimana coba? Harus saya promokan. Nah, nenek aja. Iya kan? Ngantuk aku. Oh enggak. NPC suaranya kayak penyiar radio, tapi saya bukan penyiar radio. Iya, apakah kalian nggak mau dengan orang yang cerdas-cerdas begini ya kan? Iya.